A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa auladi al-ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah berbicara tentang sejumlah hal, diantaranya adalah definisi maf'ul mutlaq, bahwa maf'ul mutlaq adalah masdarun yudhkaru ba'da fi'lin min lafdhihi li ta'kidihi aw bayani naw'ihi aw adadihi. Kemudian kita juga sudah berbicara dan belajar bersama tentang amil maf'ul mutlaq, bahwa amil yang pertama daripada maf'ul mutlaq adalah fi'il. Yang dapat menasabkan maf'ul mutlaq yang pertama adalah fi'il, kemudian yang kedua adalah isim sifat, dan yang ketiga adalah masdar. Kemudian yang berikutnya, pembahasan yang berikutnya yang juga sudah kita pelajari bersama adalah tentang apa sajakah yang bisa menggantikan posisi maf'ul mutlaq jika maf'ul mutlaq itu didatangkan untuk menguatkan. Yang pertama adalah muradifuhu, yaitu sinonimnya atau persamaan katanya, dan yang kedua adalah masyarakahu fi maddatihi, yaitu apa-apa yang sama dengan masdarnya dari sisi susunan akar katanya, ya. Dan pada pertemuan yang sebelumnya juga kita sudah membahas dan belajar bersama tentang apa saja yang bisa menggantikan posisi maf'ul mutlaq yang didatangkan untuk menjelaskan bentuk atau jumlahnya. Hanya saja kemarin kita masih belum menyelesaikan, kita baru menyelesaikan dua dari pengganti maf'ul mutlaq yang didatangkan untuk menjelaskan. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan dua pengganti tersebut. Yang pertama adalah kata kullun wa ba'dun al-mudhafataini ilal masdar, yaitu kata kullun dan ba'dun yang disandarkan atau dimudhafkan kepada masdar. Kemudian yang berikutnya adalah al-adad, yaitu bilangan. Kata bilangan itu juga bisa menempati tempatnya maf'ul mutlaq. Dan bagaimana keterangannya kemarin sudah kita bahas bersama. Bagi kalian yang mungkin masih kurang memahami, bisa melihat pada rekaman video yang sebelumnya, karena pada hari ini kita akan melanjutkan tiga berikutnya. Nah, jika memungkinkan kita akan melanjutkan tiga berikutnya. Dan yang ketiga atau bagian yang ketiga yang dapat menggantikan posisi maf'ul mutlaq adalah al-alatul ma'hudatu li fi'lihi, yang artinya adalah alat yang digunakan untuk fi'ilnya. Jadi alat itu juga diambil dari kata, ya, atau diambil dari hal yang bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan atau mengerjakan. Bagaimana contohnya? Coba kalian perhatikan contoh berikut ini supaya kalian bisa memahaminya. Nasyartul khashaba min syaran. Nasyartul khashaba min syaran artinya adalah saya memotong kayu dengan gergaji. Ya, saya menggergaji kayu. Nah, memotong kayu tersebut dengan sebuah alat, yaitu gergaji. Kalimat al-khashab, nasyartul khashaba, itu adalah susunan fi'il, fa'il, dan maf'ul. Insyaallah semuanya faham. Hanya saja kalimat min syaran, kenapa kalimat min syaran dibaca nasab? Dikarenakan ia menempati tempatnya maf'ul mutlaq. Karena maf'ul mutlaq dibaca nasab, maka isim alat yang menempati tempatnya maf'ul mutlaq itu juga dibaca nasab. Oleh karenanya kalimat min syaran di dalam contoh tersebut itu dibaca nasab sebagai pengganti maf'ul mutlaq. Nasyartul khashaba min syaran. Coba kalian perhatikan contoh yang berikutnya agar kalian bisa memahami lebih baik.
yaitu darabtuhu sautan. Darabtuhu sautan, saya memukulnya dengan cambuk. Darabtuhu sautan, saya memukulnya dengan cambuk. Nah, kalimat darabtuhu itu sudah sempurna. Ya, darabtuhu itu adalah kalimat sempurna, fi'il, fa'il dan maf'ul. Sementara kalimat sautan, ya, sautan adalah alat yang digunakan untuk memukul, yaitu cambuk. Nah, itu dibaca sautan, bukan dibaca sautin dan bukan dibaca sautun, tetapi dibaca sautan dikarenakan ia menempati tempatnya maf'ul mutlak, menggantikan posisi maf'ul mutlak. Saya memukulnya dengan cambuk. Nah, kalimat atau kata alat yang digunakan untuk memukul tersebut itu sebagai pengganti maf'ul mutlak. Coba kalian perhatikan contoh yang berikutnya. Ramaituhu sahman, saya melemparnya dengan anak panah. Saya melemparnya dengan anak panah. Ramaituhu, rama yarmi. Nah, fa'ilnya adalah tu, kemudian maf'ul bihnya adalah hu. Ramaituhu adalah susunan fi'il, fa'il dan maf'ul. Sementara kalimat sahman itu adalah isim alat yang digunakan untuk fi'ilnya. Kenapa isim alat tersebut dibaca nasab? Ia dibaca nasab dikarenakan ia menempati posisi maf'ul mutlak. Sekali lagi, kalimat sahman dibaca nasab karena ia menggantikan tempatnya maf'ul mutlak. Coba perhatikan penjelasan berikut ini. Sautan wa sahman kullun minhuma naibun anil maf'ulil mutlaqi bitaqdiri darabtuhu darba sautin wa ramaituhu ramya sahmin. Coba kalian perhatikan, kalimat sautan dan kalimat sahman keduanya menggantikan posisi maf'ul mutlak itu dengan mengira-ngirakan. Mengira-ngirakan apa? Coba perhatikan, yaitu tadinya susunan aslinya adalah darabtuhu darba sautin. Namun kalimat darbanya yang menjadi maf'ul mutlak dalam contoh tersebut dibuang dan diganti langsung dengan kata alat, dan kata alat tersebut dibaca nasab, oleh karenanya langsung berubah menjadi darabtuhu sautan. Begitu halnya dengan kalimat sahmun. Ya, kalimat sahmun itu di dalam contoh ramaituhu sahman aslinya adalah ramaituhu ramya sahmin. Sekali lagi, ramaituhu ramya sahmin itu takwilannya atau takdir dari kata atau kalimat susunan ramaituhu sahman. Insyaallah kalian semuanya bisa memahami dengan baik. Coba kita perhatikan yang berikutnya. Setelah kita menyelesaikan bagian pertama, kedua dan ketiga, yang pertama adalah kullun wa ba'dun yang dimudhafkan kepada masdar, kemudian yang kedua adalah kata bilangan, dan yang ketiga adalah kata alat yang digunakan. Dan yang berikutnya adalah isim isyarah. Isim isyarah, kata yang digunakan untuk menunjuk. Nah, isim isyarah ini bisa menempati tempatnya maf'ul mutlak dengan syarat ia harus diikuti setelahnya dengan masdar, dan masdar tersebut harus sama dengan fiilnya dari susunan akar katanya. Satu lagi bahwa yang bisa menempati tempatnya maf'ul mutlak yang keempat adalah isim isyarah, namun
disyaratkan hendaknya ia diikuti atau setelahnya harus ada masdar yang sama dengan fiilnya dari sisi akar katanya. Coba perhatikan contoh berikut ini. Najahtu dzalikan najaha. Najahtu dzalikan najaha. Kalimat dzalika di dalam contoh tersebut itu sebagai pengganti maf'ul mutlak. Sekali lagi, kalimat dzalika di dalam contoh tersebut adalah sebagai pengganti maf'ul mutlak. Bagaimana syaratnya? Syaratnya bahwa kata yang jatuh setelah dzalika itu berupa masdar yang masdarnya sama dengan fiil yang sebelumnya dari sisi akar katanya. Kalimat an-najaha itu sama dengan kalimat najahtu dari sisi akar katanya. Nah, ini syarat untuk supaya isim isyarah bisa menempati tempatnya maf'ul mutlak. Berikutnya, coba perhatikan contoh berikutnya. Ahbabtu watani. Saya mencintai tanah airku. Dzalikal hubbal amiqa. Ahbabtu watani dzalikal hubbal amiqa. Saya mencintai tanah airku dengan kecintaan yang begitu dalam. Kalimat dzalika di dalam contoh tersebut itu menempati tempatnya maf'ul mutlak. Maka kalau ditanya apa kedudukannya dzalika, fi mahalli nasbin, kedudukannya nasab karena ia menempati tempatnya maf'ul mutlak. Sementara kalimat al-hubba adalah masdar yang jatuh setelah dzalika tersebut harus sama dengan fiil yang sebelumnya dari sisi akar katanya. Kalimat ahbabtu dan kalimat al-hubba itu ada kesamaannya di dalam akar katanya. Coba perhatikan contoh yang berikutnya. Ahsantu ilaihi dzalikal ihsana. Ahsantu ilaihi dzalikal ihsana. Nah, kalimat dzalika di dalam contoh tersebut, ya, kalimat dzalika di dalam contoh tersebut kedudukannya nasab. Kok bisa ia dibaca nasab? Kenapa kok kedudukannya nasab? Jawabannya karena ia menempati tempatnya maf'ul mutlak. Bagaimana syaratnya? Syaratnya bahwa kata yang jatuh setelahnya adalah masdar yang sama dengan fiil yang sebelumnya dari sisi akar katanya. Dan yang terakhir yang dapat menggantikan posisi maf'ul mutlak adalah sifat. Sifat juga dapat menggantikan atau menempati posisi maf'ul mutlak. Coba perhatikan. Ghanna ajmala ghina'in. Ghanna ajmala ghina'in. Ia menyanyikan paling indahnya nyanyian. Ia bernyanyi begitu indah. Nah, kalimat ghanna ajmala ghina'in itu kalimat ajmala menempati tempatnya maf'ul mutlak. Contoh yang berikutnya, khatabtuhu. Ini contoh lebih mudah dipahami. Khatabtuhu ahsana khitabin. Khatabtuhu ahsana khitabin. Kalimat khatabtuhu adalah susunan fi'il, fa'il dan maf'ul. Kemudian kalimat ahsana ia menjadi
pengganti maf'ul mutlak. Oleh karenanya kedudukannya nasab. Sementara kalimat khitabin ia menjadi mudhaf ilaih dan bukan dibaca khitaban, karena sudah ada yang menggantikan posisi maf'ul mutlak, yaitu si sifat. Apa sifat di dalam contoh tersebut? Ahsana. Nah, aku berbicara kepadanya dengan sebaik-baiknya pembicaraan. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini, dan tugas untuk pagi hari ini adalah kalian menghafal kelima pengganti maf'ul mutlak yang didatangkan untuk menjelaskan. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa memberikan manfaat. Kurang dan lebihnya Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal inayah. Ghafarallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.